Survei Capres, baliho Puan di mana-mana, Ganjar malah makin dikdaya. Dilansir dari jpnn.com. Puan Maharani sepertinya perlu mengevaluasi strategi kampanye baliho besar-besaran yang kini tengah diluncurkannya. Pasalnya, survei terbaru memperlihatkan elektabilitasnya tidak banyak berubah. Menurut survei yang dilakukan New Indonesia Research and Consulting, elektabilitas Puan Maharani masih di angka 1,4%, hanya naik sedikit dari 1,1% pada Juni lalu. Raihan tersebut menempatkan Puan di bawah daftar capres dengan elektabilitas tertinggi. Elektabilitas ketua DPR itu bagai bumi dan langit jika dibandingkan dengan 20,5% milik pemuncak klasemen, sekaligus sosok yang santer disebut penghalang terbesarnya menuju tiket capres PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Maraknya baliho Puan yang bertebaran di berbagai kota tidak terlalu berdampak pada elektabilitas. Justru Ganjar kian berkibar, ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta pada Minggu 8 Agustus 2021. Tren elektabilitas Ganjar terus mengalami kenaikan dalam setahun terakhir. Sementara itu, pesaing Ganjar, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tampak bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga. Prabowo yang pada survei bulan Juni 2020 masih unggul pada urutan pertama disalip oleh Ganjar pada survei bulan Oktober 2020. Elektabilitas Prabowo kini sebesar 16,7%, terpaut tipis dari RK yang mencapai 16,1%. Dengan makin kuatnya posisi Ganjar sebagai calon presiden, PDIP yang masih bersikukuh mengusung Puan harus mempertimbangkan kembali, tandas Andreas. Di sisi lain, Prabowo yang rencananya dipasangkan dengan Puan terancam tergeser pula oleh RK. Pada posisi papan tengah, Anies Baswedan sedikit rebound setelah sebelumnya mengalami tren penurunan elektabilitas. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu bertengger di 6,0%, ditempel ketat oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tren kuatkan elektabilitas AHY dialami sejak survei bulan Mei 2021. Dari semula kisaran 2% kini mencapai 5,8%. Lanjut Andreas. Hal ini tampaknya berkolerasi dengan kenaikan pesat elektabilitas Demokrat yang mengambil posisi kritis terhadap Presiden Jokowi. Pada urutan selanjutnya ada Sandiaga Uno 5,2%, Tri Risma Harini 4,7%, dan Erick Thohir 4,5%. Berikutnya adalah Giring Ganesa 2,6%, Hovifa Indar Parawansa 2,1%, dan Puan Maharani 1,4%. Selanjutnya Erlangga Hartarto 1,3%, Muldoko 1,1%, dan Mahfud MD 1%. Nama-nama lainnya masih di bawah 1% dan tidak tahu atau tidak menjawab 10,2%. Survei New Indonesia Research and Consulting ini dilakukan pada 21 Juli hingga 30 Juli 2021 dengan sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error kurang lebih 2,89%, tingkat kepercayaannya 95%. Terus ikuti kabar kini untuk mendapatkan informasi terkini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.